Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatnya Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doa. Aldin, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih adik Aldin. Nah, sebelum itu Ibu minta kepada anak-anak untuk melihat samping kiri dan samping kanannya, depan dan belakang. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Hadir. Oke, tapi sebelum itu Ibu tetap absen ya. Febri, Hadir Ibu. Nazla, Hadir. Nana, Hadir. Rahmadudio, Hadir Ibu. Siti Adinya, Hadir Ibu. Adi Nazlato. Hadir Ibu. Oke, bagus ya hadir semua hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang warisan budaya dengan topik A, seperti apakah budaya daerahku. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak boleh berdiri. Bisa Ibu ya, silakan berdiri ya. Oke, kita mulai. Ayo goyang. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku, Indonesia. Harus sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku, Indonesia. Oke, hebat. Semua paham ya. Ya Ibu. Nah, sesuai judul kita hari ini itu tentang seperti apakah budaya daerahku. Sebelum itu Ibu mau tanya, apakah anak-anak tahu budaya di daerah tempat tinggal anak-anak? Seperti apa contohnya? Tari-tarian, alat musik, Makanan tradisional. makanan tradisional, ada lagi? Pakaian adat. Betul sekali. Nah, Ibu mau tanya lagi, kalau di daerah anak-anak itu, anak-anak pernah mengunjungi situs warisan budaya tidak? Pernah Ibu. Nah, di mana? Di rumah di Lomupa. Betul. Itu di mana? Itu di jalan situ di samping gelanggang Ibu. Di Gorong. Tahu. Di siapa lagi yang pernah mengunjungi situs warisan budaya? Ada lagi? Bu rasa belum ada ya. Oke.
kalian ingin belajar budaya Indonesia. Kalian mau belajar budaya Indonesia? Aku mau. Ya, bagus. Nah, jadi Indonesia memiliki banyak sekali macam keragaman budaya. Warisan budaya merupakan peninggalan yang bernilai kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Nah, kemudian warisan budaya ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu nah, yang pertama ada warisan budaya benda. Nah, warisan budaya benda ini adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan kita raba. Contohnya seperti bangunan, pakaian, makanan, sendal tradisional, dan juga alat musik. Nah, kemudian warisan budaya, jenis warisan budaya yang kedua itu ada warisan budaya tak benda. Nah, ada warisan budaya tak benda. Warisan budaya yang tak benda ini adalah warisan budaya yang tidak dapat kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya seperti musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat yang ada di daerah sekitar kita. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada warisan budaya yang diakui oleh UNESCO di Indonesia. Ini gambar apa? Wayang. Pertunjukan wayang. Kemudian ini ada apa? Keris. Kemudian yang ini ada apa? Orang batik. Batik. Ya, jadi ini adalah warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO ya. Selanjutnya ini adalah bentuk dari warisan budaya. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk dari warisan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya dalam tari-tarian ini ada tarian apa ya? Tari Bali. Ini ada apa? Oke. Ini apa? Papua. Sas dari Papua. Kemudian ada angklung. Ya, pintar. Kemudian nah, ini adalah bentuk budaya benda. Jadi yang bisa kita lihat dan kita raba. Misalnya tari saman, silat, dan ini ada apa? Gamelan. Gamelannya adalah apa? Maksudnya dia bentuk apa? Musik. Bagus. Nah, selanjutnya ini anak-anak tahu apa? Candi Borobudur, betul. Kemudian ada apa? Candi Prambanan. Nah, ini adalah bentuk warisan budaya dalam bentuk sebuah bangunan. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini juga ada cara menjaga warisan budaya. Nah, warisan budaya itu tentu saja dia akan rusak, bahkan hilang apabila kita tidak menjaga dengan baik, dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut agar kelak kita masih bisa dinikmati oleh anak-anak cucu kita nanti. Dan bagaimana sih caranya? Biar kita simak slide selanjutnya. Mungkin ya. Nah, yang pertama ini adalah silat. Silat ini adalah warisan budaya dalam warisan budaya benda yang bisa kita raba dan kita bisa lakukan. Jadi pencaksilat ini adalah bela diri tradisional dari beberapa suku di Indonesia dan sudah tersebar melalui kesenian Melayu Nusantara yang kepopulerannya kalah dari bela diri yang berasal dari negara lain.
taekwondo. Untuk mengatasinya dibuatlah upaya-upaya untuk memunculkan kembali pencaksilat di masyarakat, seperti memasukkan pencaksilat sebagai pelajaran sekolah, mendirikan berbagai klub pencaksilat, dan mengadakan lomba tingkat nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya bentuk warisan yang kedua ada pemugaran Borobudur. Borobudur dibangun pada abad ke-8, yaitu pada masa kerajaan Mataram kuno. Kemudian candi ini ditemukan oleh Sir Thomas pada abad 19. Nah, warisan budaya yang selanjutnya yang perlu kita lestarikan adalah pemugaran Borobudur. Betul sekali. Jadi Borobudur ini dibangun pada abad ke-8, yaitu pada masa kerajaan Mataram kuno. Kemudian candi ini ditemukan oleh Sir Thomas pada abad 19 dalam keadaan yang rusak parah. Nah, beberapa kali candi Borobudur ini berusaha dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pemugaran pertama yang dilakukan pada tahun 1907. Pemugaran ini berlangsung sampai sekarang untuk mengembalikan keutuhan dan kekuatan candi agar candi Borobudur dapat kokoh berdiri sampai ratusan hingga belasan tahun. Sorry guys. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu sudah lihat anak-anak ada yang sudah mengantuk, ada yang sudah bosan di belakang. Nah, untuk itu, ada yang mau speaking? Mau. Ayo silakan berdiri anak-anak. Kita akan speaking dulu. Oke. Ikuti gerakannya. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan di bengkokkan putar pergelangan. Acung depan dilentingkan, ayo tepuk tangan. Tangan semua ke kaki kedua, atas ke pinggang keduanya. Kita bungkukan yang rajin, wahai teman, yang kekal pelukkan selembar. Kanan kaki kiri di tempat gerakan, di kanan samping kiri putar ke belakang. Akan menghadap kiri lalu putar badan. Semua angkat kaki kedua ke atas sampai di pinggang keduanya. Teman kiri, balik kanan selembar, balik kanan selembar. Tangan kiri, pergelangan, teman putar balik selembar. Oke, sudah cukup ya. Gimana, sudah semangat lagi untuk melanjutkan pembelajaran? Semangat.
jadi warisan budaya bisa terbentuk karena adanya akulturasi dan budaya lain yang masuk ke dalam suatu daerah, seperti Candi Borobudur yang sudah dikatakan tadi, yang mana Candi Borobudur ada pengaruh dari budaya Hindu, Buddha, dan India. Teman-teman, fokus. Warisan budaya harus dilestarikan agar tidak rusak atau punah. Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara pemugaran dan mempelajari warisan budaya yang ada. Selanjutnya, nah, selanjutnya ayo kita belajar budaya Indonesia tercinta. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 1000 suku di Indonesia? Ada suku Batak, suku Dayak, suku Betawi, Baduy, Sunda, Jawa, dan suku lainnya. Semua itu memang perlu kita ketahui. Oleh karena itu, kita perlu menjaga warisan budaya kita. Nah, yang pertama ada rumah adat. Nah, jadi kalian perlu tahu bahwa setiap suku itu hidup di daerah yang berbeda, dan di setiap daerah mereka memiliki rumah dan bentuk rumah dengan bentuk dan nama yang berbeda-beda. Tidak seperti sekarang, di mana rumah itu terbuat dari batu bata dan beton. Zaman dahulu orang membuat rumah dengan sederhana dari bahan yang berbeda. Contohnya dari kayu, ya, kayu, bambu, dan lain-lain. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kalian sudah mempelajari kan tentang berbagai macam warisan budaya yang ada di masing-masing daerah. Nah, di sini gua akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi sebelum itu gua akan membagi dua kelompok. Nah, di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Jadi gua akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD ini. Jadi di sini anak-anak tulis dulu nama kelompoknya, kemudian nama-nama anggotanya. Nah, kemudian untuk mengisi ini, tulislah informasi yang berkaitan dengan warisan budaya di Indonesia berikut ini. Yang pertama ini ada gambar apa? Gambar Borobudur. Nah, itu nanti dijawab ya. Nama keseniannya, kemudian daerah asalnya, kemudian bahan pembuatnya dari apa, kemudian manfaatnya untuk apa. Sudah mengerti anak-anak? Baik, ibu akan bagikan ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Susah ya? Boleh pakai internet. Kan tadi ibu sudah menjelaskan apa saja bentuk dari warisan budaya. Jadi anak-anak silakan menganalisis.
Debat kerja. Ayo diskusi ya, diskusi. Oke, anak-anak sudah selesai. Memberi waktu lagi ya, 3 menit. Apa ini? Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu minta tangannya ke atas semua. Ibu akan mengumpulkan KPD-nya ya. Oke, untuk kelompok 1 Ibu minta untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan, silakan Aldin. Jadi Anak-anak perhatian. Jadi teman-teman di sini ada nama kesenian yang Candi Borobudur. Di mana dia di daerah Jawa, terus bahan membuat dari batu, terus manfaat untuk tempat wisata. Terus yang kedua ada angklung terdapat di daerah Jawa Barat. Terus bahan dari bambu, manfaat untuk alat musik. Terus yang ketiga ada pameran wayang, daerah asal Jawa. Terus bahan pembuatnya dari kayu. Terus manfaat sebagai pameran. Yang terakhir ada tarian. Tarian berasal dari Bali. Manfaat untuk kebugaran tubuh. Baik, terima kasih. Bagus, terima kasih Adik Aldin. Selanjutnya kelompok 2 ayo maju. Kakak Ibu. Nana ayo maju. Ya. Jadi ini adalah warisan budaya di Indonesia. Yang pertama itu adalah angklung, daerah asal Jawa Barat. Bahan pembuat itu dari bambu. Manfaat digunakan sebagai alat musik. Yang kedua, Candi Borobudur, daerah asal Jawa Tengah. Bahan pembuat itu batu. Manfaat monumen bersejarah. Yang ketiga yaitu wayang kulit, daerah asal Jawa. Bahan pembuat itu kulit sapi. Manfaat sebagai hiburan. Dan yang terakhir itu tari Bali. Oke, beri aplaus untuk anak-anak. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang setelah selesai mengumpulkan LKPD, di sini Ibu akan meminta kepada anak-anak untuk mengevaluasi bersama Ibu apa saja yang sudah anak-anak dapatkan dari pembelajaran yang tadi. Nah, Ibu mau tanya apa saja yang sudah anak-anak dapatkan dari pembelajaran yang tadi? Warisan budaya. Nah, warisan budaya itu terbagi lagi menjadi
Dua. Ada warisan budaya benda dan budaya tak benda. Contohnya seperti apa? Contoh keris, terus jalan nasional, ya, alat musik, ya, apalagi silat, ya, silat juga masuk, tarian masuk. Kemudian yang tak benda apa saja? Ada bahasa daerah, kemudian itu yang termasuk benda karena kita bisa merasakan dan meraba. Yang tak benda itu yang kita tidak bisa raba, yang anak, contohnya seperti musik, kita hanya bisa mendengar tanpa bisa meraba. Oke, baik. Selanjutnya di sini ibu akan membagikan lembar evaluasi. Sebelumnya, nah di sini ibu akan membagikan soal formatif atau evaluasi untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman kalian dari pembelajaran pagi hari ini. Soal evaluasi ini dikerjakan secara individu ya, jangan kerjasama. Dan ibu beri waktu hanya 10 menit dan dikumpulkan setelah 10 menit ya. Baik ibu. Salah ya, ini salah kasih tahu ya. Sudah ibu, tangannya di atas teman-teman, adik-adik. Kumpulkan ya. Ini ibu. Baik, terima kasih anak-anak jabat ibu sudah bersemangat pada pagi hari ini dalam mempelajari mengenai topik apa saja budaya daerahku. Nah, sebelum ibu tutup pada pembelajaran hari ini, kita menyanyi lagu daerah dulu ya. Semuanya berdiri lagi. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk
melakukan doa sebelum pulang. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pekan depan lagi ya anak-anak. Sekian dari, ya terima kasih. Sekian dari sekian dari Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.